Ngomong makam kedudukan Allah, kedudukan seseorang di sisi Allah. Dari mana taunya? Dikasih wahyu Habib Hanifnya. Mau panjang lagi, kita buat panjang. Karena saya sudah kesel. Tadinya saya sudah kesel, tapi saya maafkan. Atas sikap Habib Hanif itu saya kesel, ngomong sambil bicara itu saya sudah kesel. Ini pembelanya jual lagi di depan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini Mahesa Al-Bantani kembali membuat kita semua bakal terkejut. Dia ketika lagi live streaming itu sepertinya lagi dipancing-pancing oleh para muhibbin, khususnya para muhibbin dari Habib Hanif, dan akhirnya direspon dengan tegas dari Mahesa Al-Bantani. Saudara Mahesa akhirnya kemudian membuka, menantang balik para muhibbin ini, kalau dia tidak, menurutnya minta maaf langsung pada saat live streaming itu, maka dia akan membuka. Akhirnya Habib Hanif pun kemudian dibongkar. Kita melihat sosok Mahesa Al-Bantani ini orang yang betul-betul tidak pernah takut untuk mengungkapkan sesuatu yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Dia tidak takut untuk kemudian dibully, kemudian dicaci dan sebagainya oleh para muhibbin ketika dia mengkritisi para habaib. Dan inilah yang diungkapkan oleh Mahesa Al-Bantani. Saya kira ini penting untuk kita coba sebarluaskan, kita edukasikan supaya semakin banyak saja orang yang bisa tercerahkan. Yang mungkin dulunya terlalu fanatik, itu bisa sedikit demi sedikit melakukan refleksi dan sadar, dan mau melihat persoalan ini secara lebih cermat, lebih objektif dan lebih rasional pada polemik nasab ini, dan bagaimana perilaku dari sebagian oknum-oknum Habib itu yang juga harus dilihat secara objektif. Jangan mentang-mentang karena dia habaib diterima saja semuanya. Nah, seperti apa ini statement-statement dari Mahesa Al-Bantani, kita coba simak dulu sama-sama. Saya diserang sama pendukungnya Kimat, nggak ngefek ke saya. Tapi kalau sudah mukibin habaib ngelunjak itu pengennya apa tuh saya itu? Ya karena mereka itu sibuk selalu kemuliaan. Kita sudah mikirin umat bagaimana tidak perpecah. Ini lulu orang sibuk mulia. Nggak ngerti tuh otaknya, polonya pada. Emang taunya dari mana Habib Hanif bahwa makam dalam arti kedudukan Kiai Hasan Genggong terangkat? Sampaikan salam saya ke Habib Hanif. Suruh keluar argumentasi Habib Hanif. Saya tahu mukanya Habib Hanif ketika itu tersenyum. Seandainya kalau tidak di depan Buya Qurtubi, saya jawabin lagi tuh Habib Hanif. Lu ngebanggain Habib Hanif, oke. Masalah makom Kiai Hasan Genggong. Lalu Habib Hanif, bukan makam itu, bukan kuburan yang terangkat, tapi kedudukan. Saya mau tanya, dari mana itu Habib Hanif tahu bahwa makamnya itu terangkat, kedudukannya? Silakan jawab itu Habib Hanif. Sampaikan salam saya Kalau saya melihat senyumnya Habib Hanif, sebenarnya saya pengen jawab. Saya hanya menghormati Buya Qurtubi saja waktu itu. Jadi jangan dikira saya takut menjawab Habib Hanif. Saya menghormati Buya Qurtubinya. Nah, udah kena mental kan kau ya? Kena mental itu kau. Apa enggak halu itu Habib Hanif ngomong begitu?
Ngomong makam kedudukan Allah, kedudukan seseorang di sisi Allah, dari mana taunya? Dikasih wahyu Habib Hanifnya. Cuma saya menghormati Buya Qurtubi. Sambil bicara Habib Hanif berjalan di depan orang banyak dengan gayanya yang menganggap diri kayak orang mulia besar. Habib Hanif paham maksud saya. Dipikir yang halu itu cuma fisik di kuburan kalau ada orang menganggap demikian. Sampaikan salam saya ke Habib Hanif. Mau via telepon bisa dia kasih jawaban ke saya. Ya. Itu efek ngebanggain Habib Hanif di depan saya begitu tuh. Feedbacknya tahu rasa ya. Ya iyalah. Habib Hanif sudah ngomong di depan saya waktu itu. Masalah itu Habib Hanif ngomong di depan saya. Tapi sambil berjalan dengan kebesarannya seorang Habib Hanif. Sayang waktu itu ngomong di depan Buya Qurtubi. Kalaulah bukan di depan Buya Qurtubi. Langsung saya jawab. Ente dari mana Habib Hanif tahu makam dan kedudukan seseorang di sisi Allah? Terangkat dari mana ke mana? Tadinya siapa? Kiai Hasan Genggong, apakah tadinya bukan orang biasa? Dari mana? Dari mana? Terangkat itu sesuatu yang tadinya di bawah, lalu menjadi tinggi. Karena kecintaan. Mana standarnya? Apa itu tidak halu? Atau saya sudah prediksikan argumen itu. Nggak tahu cara bertarungnya Mahesa nih orang. Walah. Nggak tahu ya cara strategi saya kalau mancing orang. Walah, masuk jebakan Mahesa. Emang dipikir ahli strategi tuh Habib Hanif. Belum cukup kalau ngadepin Mahesa. Nyombong nih Mahesa nih. Nggak mau saya nyombong sama Habib Hanif. Gara-gara komentar satu komentar. Saya tahu karena itu. Saya tahu akun itu. Oh, jual laga. Oke, kalau gitu saya akan tanggapi video Hanif lagi ya. Kalau pertama kan strategi saya membahas tentang makam ya. Itu cara pancingan namanya. Oke, Anda membuat saya ngebahas lagi masalah Habib Hanif. Oke, saya penuhin Anda. Kalau Anda tidak minta maaf di DM, saya akan bahas Habib Hanif. Karena enggak tahu dia itu pembela habaib. Ya. Ya, itu pembela Habib Hanif. Saya tahu akun. Anda tidak minta maaf, saya akan tanggapi Habib Hanif. Dan tidak ada ya yang bisa menghentikan saya kalau sudah saya ngebahas lagi. Enggak, saya kasih kesempatan dulu SM. Dia minta maaf, jual laganya di depan saya nggak mau bahas. Mau panjang lagi, kita buat panjang. Karena saya sudah kesel. Tadinya saya sudah kesel, tapi saya maafkan. Atas sikap Habib Hanif itu saya kesel, ngomong sambil bicara itu saya sudah kesel. Ini pembelanya jual lagi di depan saya ini. Saya waktu itu kesel, hanya karena menghormati Buya Qurtubi. Karena nanti yang akan malu Buya Qurtubi kalau sampai saya ngebantah Habib Hanif, yang malu Buya Qurtubi.